kita akan melanjutkan materi IPA tentang gaya di sekitar kita. Silakan adik-adik semuanya mengenai gambar kalian hari ini. Mudah-mudahan ya, pada 3 kali ini kita akan melanjutkan materi IPA tentang gaya di sekitar kita. Silakan adik-adik simak videonya dengan baik ya. Magnet, sebuah benda ajaib. Kalian pernah lihat magnet? Tentu saja pernah kan? Lalu apa sih keunikan magnet yang kalian ketahui? Sebelum kita belajar lebih jauh, ada yang tahu apa sih gaya magnet itu? Gaya magnet adalah gaya yang terjadi pada benda-benda yang mempunyai sifat magnet. Magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub selatan dan juga kutub utara. Nah, interaksi yang terjadi akibat gaya magnet ada 2, yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak. Jadi kadang-kadang kita yang tidak menyadarinya. Contoh yang pertama ada tutup lemari es. Nah, ketika kita membuka tutup lemari es lalu menutupnya kembali, tutup lemari es akan menempel dengan sangat erat. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu saja karena adanya magnet yang membuat pintu lemari es tadi menutup dengan rapat. Kemudian contoh selanjutnya ada kompas. Ya, ini adalah kompas ya. Nah, kompas ini merupakan alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Jadi biasanya kompas ini digunakan oleh orang-orang yang suka berpetualang. Nah, jadi orang yang suka berpetualang harus dapat menguasai kompas. Mengapa? Tentu saja agar mereka tidak tersesat dalam perjalanan. Jadi adik-adik, kompas ini terbuat dari magnet yang berbentuk jarum. Bisa diperhatikan pada bagian tengah kompas ini ya. Nah, ujung magnet ini akan selalu mengarah ke selatan dan utara. Makanya alat ini dipakai untuk petunjuk arah. Kemudian ada juga tas atau model dompet yang menggunakan magnet sebagai kancing. Nah, bahkan ada beberapa magnet yang kekuatannya sangat besar yang dipakai untuk mengangkat besi-besi besar. Alat ini bisa dipakai untuk memilah rongsokan besi dari sampah yang lain. Nah, bisa juga dipakai di tempat-tempat pengolahan besi. Contoh selanjutnya, magnet juga dipakai untuk menggunakan kereta super cepat bernama kereta maglev. Kereta ini banyak dipakai di Jepang dan Eropa. Semoga suatu saat Indonesia bisa juga memiliki kereta ini ya. Selanjutnya, bumi kita juga merupakan magnet loh. Wah, mantap. Berarti magnet yang sangat besar sekali ya. Kekuatan magnet paling besar ada di kutub utara dan kutub selatan bumi. Oleh karena itu, jarum magnet pada kompas akan selalu tertarik ke arah kutub bumi kita. Selanjutnya, apa saja yang sudah kita pelajari? Nah, silakan adik-adik baca sendiri rangkuman ini ya. Gaya yang berikutnya adalah gaya pegas. Adik-adik, apa itu gaya? Hilang karena mulanya ke angkasa. Bahkan manusia sendiri dapat terbang dan terbang untuk kembali ke rumah. Adik-adik semuanya tentu tahu pesawat terbang kan? Nah, pesawat terbang menggunakan gaya angkat untuk melawan gaya gravitasi. Untuk bisa terbang, pesawat harus menghasilkan gaya angkat yang lebih besar dibanding gaya gravitasi. Nah, gaya angkat ini diciptakan oleh sayap pesawat. Namun, untuk menciptakan gaya angkat, sayap pesawat memerlukan kecepatan. Kecepatan ini diciptakan dari tenaga pendorong mesin jet yang dimiliki pesawat terbang. Nah, untuk helikopter, gaya angkat dihasilkan dari baling-balingnya. Adik-adik, gaya gravitasi itu tidak dapat kita lihat. Akan tetapi, pengaruhnya pasti dapat kita rasakan seumur hidup. Nah, adanya gaya gravitasi dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi beberapa contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, seperti buah apel yang jatuh dari pohon ke semak-semak di bawah pohon. Kemudian contoh lainnya ada kelereng yang menggelinding di atas meja lalu jatuh ke lantai. Berikutnya, bola yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke tanah. Kemudian adik-adik, semakin besar massa atau benda, maka gaya gravitasinya akan semakin besar pula. Sebaliknya, semakin ringan massa suatu benda, maka akan semakin lambat pula gaya gravitasi menariknya jatuh. Misalnya, perbedaan antara batu dengan kapas.
Nah, tentu saja itu lebih berat atau lebih besar masanya dibandingkan kapas. Nah, berat batu mengakibatkan gerak jatuhnya lebih cepat daripada kapas yang ringan. Tentu kapas yang juga cenderung melebar mengakibatkan hambatan udara lebih besar daripada batu. Oleh sebab itu, gerak jatuh kapas lebih lambat daripada batu. Jadi adik-adik, gaya gravitasi itu sangat berguna sekali untuk kehidupan di bumi. Salah satunya adalah menahan benda-benda agar tetap berada di permukaan bumi. Nah, bayangkan jika tidak ada gaya gravitasi, berarti benda-benda akan berhamburan dan saling bertabrakan. Nah, benda-benda di bumi juga dapat terlempar sampai keluar angkasa sana. Gaya gravitasi itu membuat bumi tetap mengorbit matahari sehingga semua makhluk hidup dapat menikmati cahaya matahari dari jarak yang nyaman. Gravitasi juga menahan atmosfer dan udara yang dibutuhkan untuk bernapas. Dengan demikian, gaya gravitasi membantu menjaga kehidupan di bumi. Dan yang paling penting, gaya gravitasi itu sangat mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Sebab kegiatan manusia tidak lepas dari adanya gaya gravitasi, misalnya berjalan kaki, berlari, dan berkendara. Dan tentu saja kita tidak akan bisa berjalan atau berlari dengan baik tanpa adanya gaya gravitasi. Baik, kita cukupkan sampai di sini materi tentang gaya. Semoga adik-adik paham. Dan pengaruh gaya nanti ketua kelompok atau kelompok ahli akan mempresentasikan. Sekarang ibu punya LKPD. Nah, ini sambil menunggu teman kelompok ahlinya mengerjakan materi yang ibu berikan, ibu akan kasih petunjuk pengisian LKPD. Di sini ada jarum ya, ada jarum.
Letakkan